Pernah nggak sih lo ngerasa bersalah cuma karena terlalu sering nongkrong? Atau dibilang nggak produktif cuma gara-gara sering scroll TikTok tapi sambil ngopi? Nah, tenang guys, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang pokoknya pas banget sama kita. Apa ya? Culture alias budaya pop kekinian yang nempel di hidup kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to Jurnal Kato. Kato berbagi inspirasi. Hai, ketemu lagi bersama aku Farin. Di episode ini kita bakal bahas apa ya? Nah, kita bakal bahas culture. Di zaman sekarang, kopi bukan lagi jadi sekadar minuman. Ini udah jadi statement sosial. Nongkrong di coffee shop bukan cuma soal ngisi perut, tapi juga soal identitas diri kita. Nih guys, sebuah riset dari Statista tahun ini, tahun 2025, nunjukin kalau lebih dari 65% kita, para Gen Z Indonesia, lebih suka kerja di coffee shop dibanding kerja di kantor-kantor biasa. Bukan karena sok-sokan sih, tapi karena emang suasananya bikin relax, vibes-nya dapat, dan apa ya? Itu dia, ada wifi gratis di coffee shop. Kopi jadi semacam social lubricant buat semua anak muda. Dari diskusi skripsi, sampai ide buat membangun bisnis sampai miliaran. Semua bisa dimulai dari meja bundar penuh dengan cappuccino, americano, bahkan cuma vanilla latte. Makanya ngopi bukan hanya sekedar ngopi. Mereka sekarang juga sering disebut sebagai anak senja. Anak muda yang melekat dengan aktivitas ngopi dan musik-musik indie, vlog dengan style yang otentik. Fenomena kopi ini juga menambah ekosistem baru loh buat para ruang di lingkup kesenian Indonesia. Banyak musik-musik sejenis indie yang dibilang muncul penuh gairah, termasuk ini dia, cara pakaian yang juga ikut andil serta menggeliat sejak kopi ini menjadi tren buat kita semua. Kalian sadar gak sih? Setiap nongkrong kita pasti mikir, baju gue udah cocok belum ya buat instastory? Coffee shop yang hype di mana ya? Baju ini udah pernah masuk story apa belum ya? Nah, kita udah masuk ke era visual validation. Kita bukan cuma pengen tampil oke di dunia nyata, tapi juga pengen dinotis di dunia digital. OOTD jadi jembatan antara dua realitas itu. Dan tau gak sih, dari sekitar kita, 73% anak muda update OOTD itu minimal 1 kali seminggu buat eksistensi di media sosial. Apa sih yang dipakai dan apa yang didengar sangat menjadi penting untuk anak muda saat ini. Menjadi yang paling pertama mencoba atau paling pertama menemukan sesuatu, mendengar musik-musik indie juga jadi salah satu patokan bagi anak-anak muda sekarang, biar nggak dibilang ikut-ikutan atau malah ketinggalan. Sebenarnya kenapa sih kita ngerasa sedih kalau nggak ikut-ikutan dalam acara musik, panggung pementasan seni, atau bahkan buat buka puasa bareng? Jawabannya ada di episode sebelumnya. FOMO, Fear or Missing Out. Sebenarnya kan udah pernah kita bahas. FOMO ini udah jadi budaya urban. TikTok dan Instagram bikin kita ngerasa haus banget buat selalu ada di momen-momen penting.
Padahal menurut Jurnal Psikologi UGM tahun kemarin 2024, FOMO bisa bikin kita cemas terus-menerus dan bikin pengeluaran kita bocor. Fenomena kayak Art Jakarta, We The Fest, sampai pop-up market jadi must go, bukan cuma karena kontennya, tapi karena eksistensinya. Di balik semua gaya hidup yang kekinian dan keren, sebenarnya nongkrong itu jadi salah satu cara kita buat mencari ruang yang paling aman. Tempat buat kita cerita tanpa ada yang ngejudge, ngeluh tanpa dikuliahi, dan cerita sepuasnya tanpa ada yang menasehati secara terus-menerus. Nah, jadi culture bukan cuma soal gaya, tapi juga jadi perisai buat kita semua dari tekanan hidup. Tekanan hidup yang benar-benar keras di era modern. Ruang-ruang publik, kayak taman kota, kafe kecil, sampai komunitas hobi jadi fase buat kita semua bisa mencari ruang yang paling aman. Nah, di sini adalah tempat di mana anak muda mendapatkan validasi dan pengertian yang benar-benar harus mereka dapatkan di saat ini. Jadi, next time kalau ada yang bilang, nongkrong terus loh, kita harus jawab apa? Ini riset budaya bro. Karena culture itu bukan cuma budaya pop, tapi refleksi zaman. Lo bisa ngerayainnya dengan bijak, tetap gaul, tapi juga tetap kritis. Jangan cuma ikut-ikutan tren, tapi juga pahami maknanya. Jangan cuma asal bersuara, tapi pahami apa sih yang lo bilang sebenarnya. Nah, budaya pop hari ini bukan cuma soal tren, tapi tentang siapa di antara kita yang punya kontrol atas narasinya sendiri. Ngomongin culture berarti ngomongin tentang arah kita sebagai generasi. Mau ikut arus atau ngerti arus, itu digerakin sama siapa ya? Dari gaya hidup, musik, sampai fenomena yang viral. Semua pasti ada polanya. Kadang disetir industri, kadang muncul dari keresahan asli akar rumput, kadang juga ada sih muncul dari diri kita sendiri. Tapi satu hal yang pasti, jadi anak muda itu bukan cuma soal urusan gaya, tapi juga urusan tentang kita ada nggak ya maknanya hidup di dunia. Kita harus jadi manusia yang punya maknanya buat orang lain. Jangan mau cuma jadi konsumen culture. Jangan mau cuma ngabisin duit buat ngopi tapi kita nggak dianggap. Tapi jadilah kreator, pengubah, bahkan kalau bisa jadilah pengganggu sistem kalau perlu. Karena kalau lo punya suara, dan suara itu bisa lebih berisik daripada tren manapun. Buat saat ini kita sebagai anak muda pokoknya kita harus bisa bersuara, tapi suaranya itu juga harus punya makna. Nah, jadi kita harus bisa berpikir culture bukan cuma konsumsi, tapi juga bentuk perlawanan kita sebagai anak muda. Kayaknya episode ini kita sudahin nih sampai di sini. Yang intinya, jangan lupa follow Jurnal Kato dan share ini semua ke circle-circle tempat tongkrongan lo. Jangan sampai ini habis di handphone lo doang. Orang-orang juga harus bisa mendengarkan suara aku. Biar setiap nongkrong jangan lupa putar Jurnal Kato dengan semua episode yang pastinya selalu menarik di kalangan anak muda. Oke guys, sekian dari aku di episode ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.